Jadi tidak perlulah kemudian itu mendeklarasikan diri sebagai pendekar ahli debat itu. Masa iya seorang ulama yang berilmu itu harus berdebat gitu ya dengan berbagai macam cara. Saya tidak membela yang mana. Kalau di dalam salafi itu memang ahli debat. Debat itu dijauhkan. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Apalagi dengan debat dengan orang yang hanya sekedar menggunakan otak atik gatok gitu. Itu gampang menuangkan amarah. Dilarang oleh para ulama-ulama dahulu kala berdebat dengan orang yang sekedar mengedepankan hawa nafsu, mencari kemenangan bukan kebenaran, mengerahkan massa dan sebagainya. Banyak juga laporan kepada saya itu seperti pondok pesantren di Surabaya, Mahat Ali dan sebagainya yang menjadi sasaran. Banyak loh. Menceritakan bagaimana pola yang dikembangkan oleh mereka yang ngaku-ngaku aswaja ini. Dan biasanya kalau nanti tersandung itu yang akan dijadikan benteng pemahaman itu NKRI. Itu lagi, aduh ya Allah. Coba gerakan-gerakan negara siapa yang mempelopori dulu? Lahirnya Pancasila siapa yang mempelopori dulu itu? Orang yang dituduh Wahabi itu. Ki Bagus Hadikusumo itu orang yang dituduh Wahabi. Sampai melepaskan 7 kata itu. Itu Ki Bagus yang dituduh Wahabi kan. Orang yang radikal itu. Jadi disitulah kita berpikir bagaimana memposisikan diri sebagai seorang ulama. Pentingnya di situ. Jadi ulama itu al-warasatul anbiya. Itu benar, ulama itu pewaris Nabi. Tentu yang dimiliki oleh ulama itu adalah sifat-sifat kenabian, menuntun umat secara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menuntun ulama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, menuntun umat. Alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku, cara-caraku, yaitu di dalam mitologi berdakwah. Wah, masa Rasulullah debat? Enggak kan? Rasulullah menghindar sampai hijrah. Nah ini sekarang semua orang yang terlalu banyak Al-Quran, baca Al-Quran, menjamaikan hadis, itu pasti Wahabi. Efeknya orang-orang yang awam itu tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan memahamkan bahwa orang belajar Al-Quran itu akhirnya dituduh Wahabi juga nantinya itu. Orang kalau terlalu banyak mengaji akhirnya dituduh Wahabi juga. Ini kan yang tidak bisa membuat umat tenang. Jadi saya memahami dari pola yang dikembangkan oleh KH itu Seramli itu di YouTube itu membahayakan. Sangat membahayakan sekali karena jelas ingin mengarahkan sejarah Muhammadiyah pada pola yang dikembangkan oleh dia gitu. Di situ titiknya tadi. Tadi bukan hanya kristenisasi yang pertama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ingat itu yang pertama. Yang kedua itu usaha berdakwah pada waktu di Yogyakarta saja itu musolanya dibakar. Musola dibakar. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dikafirkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikafirkan. Kemudian kita lihat juga yang terakhir itu, yaitu ketika akan berdakwah ke Banyuwangi pun sampai dicegah oleh orang banyak. Itu karena ada ancaman untuk membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa ini tidak disampaikan oleh Idrus Ramli? Itu kenapa? Mengapa apakah Kristen semua itu? Enggak, bukan. Coba baca itu sejarah, diulang-ulang gitu. Kalau memang Anda membaca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan merubah sejarah, haluan sejarah. Ini sejarah dirubah. Semua orang yang sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan lambat laun dibawa ke Wahabi. Ada Wahabi radikal. Coba lihat logonya. Coba lihat. Ya Allah Rabbi, jangan seperti anak kecil lah.
Itu tunjukkan keilmuan Anda itu. Bagaimana cara berpikir Islam yang benar? Menyuguhkan yang benar kepada umat. Umat itu jangan kemudian didoktrin dengan doktrin Anda. Menciptakan kebencian di kalangan umat itu namanya. Kalau sudah menciptakan kebencian, itulah yang akan mendatangkan berbagai macam masalah di tengah-tengah bangsa. Karena menuangkan kebencian, bukan diskusi lagi. Itu. Apa yang akan Anda lakukan terhadap Muhammadiyah? Dulu sudah ketika diangkat persoalan-persoalan dakwah yang ingin menimpa Muhammadiyah dilakukan oleh mereka, menolak. Oh itu bukan Aswaja yang melakukan. Nah sekarang terbukti yang melakukan itu orang yang mengklaim Aswaja, merongrong terus organisasi orang lain. Dulu menyebut ceramah sebuah judul yang pertama itu yang saya ikuti dari KH Idrus Ramli ini, itu ceramah berkaitan dengan penumpang gelap di Muhammadiyah gitu. Pokoknya judulnya yang aneh-aneh yang dibuat oleh dia itu. Ini namanya menggerogoti organisasi orang lain. Lu siapa yang mau mengambil rumah sakit Muhammadiyah di Purwakarta itu? Siapa ini? Dan kemudian sekarang kan ada juga usaha Masjid Muhammadiyah di Cengkareng gitu. Sampai mematahkan tangan Muhammadiyah. Itu akibat dari sebuah pendapat-pendapat yang berusaha menggerogoti organisasi orang lain. Ini masalah pendapatan sudah, bukan beda pendapat lagi, pendapatan. Yang seharusnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ahli di bidang agama, menciptakan rumusan mengembalikan umat, meredam perbedaan, menyatukan persepsi, membangun kekuatan Muslim Islam, bukan memecah belah. Itu. Kalau saya bisa seperti itu juga, saya saja bilang anti bid'ah saja sudah dikatakan pecah belah. Lah ini buktinya sekarang orang yang memecah belah tersiar di YouTube, dianggap pahlawan malah gitu. Dan mengada-ngada sejarahnya, kristenisasi, nggak mau menyebutkan kisah selengkapnya. Alangkah jujurnya kalau mau menyebutkan kisah selengkapnya itu. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dikafirkan gitu. Itu padahal sudah pernah dibuat filmnya Pak Kiai. Nah dulu itu tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu filmnya sudah dibuat. Mungkin perlu nonton filmnya itu. Nah, ini yang tentu saja masukan kepada Bapak Kiai ya. Saya sebenarnya sudah mau diam gitu. Tetapi kemudian mendengarkan itu, saya masih mau menanggapi lewat YouTube lagi itu. Nanti teman-teman itu bisa dilihat di YouTube ya. Tentunya itu sebagai tanggapan saya kepada beliau yang selama ini beliau itu menyampaikan di mana-mana, terutama oleh YouTube yang diikuti oleh buser-busernya itu yang menyanjung-nyanjung kebesarannya beliau itu. Busernya cukup banyak itu beliau. Jadi kalau misalnya saya baca itu, begitu Ali Misri keluar satu, ini yang keluar tanggapannya sampai 10-5 ini. Itu ada buzzernya. Ya itu yang saya lihat seperti itu. Gaya dakwanya luar biasa. Apa itu tujuannya ini? Kepada orang lain dia bikin judulnya kroni Ali Misri dengan kroninya ini. Nah, coba bagaimana seandainya beliau digambarkan seperti itu juga ini. Mungkin lebih marah lagi. Saya menyampaikan ini apa adanya sesuai dengan yang ada di YouTube gitu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai menjual rumahnya sendiri. Ya, dalam mendakwah mengajak orang. Tafsir Al-Manar itu pegangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diangkat oleh Idrus Ramli itu sebagai buku pedoman Wahabi itu. Wahabi yang bernama
Syekh Muhammad Abdul Rasid Ridho. Itu. Ya, semuanya pokoknya yang berwawasan Quran Sunnah itu Wahabi. Itu titik ya. Bagi dia itu Wahabi. Jangan ada orang berwawasan Al-Quran, jangan ada orang berwawasan Sunnah, karena semua yang berwawasan Al-Quran dan Sunnah itu adalah Wahabi menurut beliau. Makanya itu bikin artikel yang itu tadi, ada Wahabi kelas ini, Wahabi kelas ini, Wahabi radikal, Wahabi pertengahan gitu, moderat, macam-macam itu saya lihat tuh. Jadi kalau orang tidak sejalan dengan beliau itu disebut Wahabi. Ini lucunya ini. Pak Kiai Madura satu ini, saya juga Madura Pak Kiai. Tidak perlu sakit hati, saya orang Madura juga. Nah, jadi di situ ayolah kita itu bersama-sama menunjukkan rasa simpati dan empati kepada umat, membangun sebuah kekuatan, menyatukan persepsi, berdiskusi dengan cara yang ilmiah, tidaklah mengedepankan dada, membusungkan dada. Itu layak kalau kemudian orang-orang lari bukan karena diskusinya tadi, bukan karena diskusinya ya, takut karena caranya. Dan itu semua pandangan orang sama. Semua pandangannya sama gitu. Kenapa tidak mau? Bukan kalah itu. Menghindar dari permasalahan yang itu tidak layak diucapkan oleh seorang ulama. Orang yang tahu ilmu itu lebih menjaga tata kesopanan diri daripada menjaga tata kesopanan orang lain gitu. Tidaklah orang lain disuruh sopan kepada saya, tapi saya harus juga sopan kepada orang lain. Itu Islam. Jadi Islam seperti itu. Jadi bukan kesopanan saya yang menuntut dari orang lain supaya bersopan santun kepada saya, tetapi juga saya harus lebih sopan kepada orang lain, gitu. Seperti itu. Berdakwah itu bikin anggun lah, jangan meresahkan umat gitu.